Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari. Nomor NIM 20 14 40 10 771. Program studi D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bronkiolitis. Nah, definisi dari bronkiolitis yaitu adalah infeksi virus akut saluran pernafasan bawah, terutama pada bayi kecil yang terserang berumur 2-24 bulan. Nah, kalau menurut OGRA 2004, yaitu adalah sindroma klinis pada bayi yang berumur kurang dari 12 bulan. Nah, serangan pertama setelah suatu prodromal ISPA atas. Nah, karakteristiknya adalah wheezing, dyspnea, respiratory distress, poor feeding, dan tachypnea. Radiologi menunjukkan hiperreasi. ISPA atas common cold, pharyngitis, epiglottitis, sinusitis, otitis media, dan croup. ISPA bawah, bronkitis, bronkiolitis, pneumonia. Nah, di sini ada di epidemiologi bronkiolitis. Insidennya itu biasa yang suka terkena dengan bronkiolitis itu usia di bawah 2 tahun. Yang terbanyak kurang dari 6 bulan. Laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan, lebih banyak daripada laki-laki. Nah, berkaitan dengan perubahan musim, penyebaran droplet, dan inokulasi atau kontak langsung. Baiklah, dari epidemiologi bronkiolitis itu 6-90% dikarenakan respiratory syncytial virus atau RSV. Yang penyebab lainnya itu adalah parainfluenza tipe 1, 2, dan 3, influenza B, adenovirus tipes 1, 2, dan 5, mikroplasma anak besar. Nah, di sini ada epidemiologi bronkiolitis. Faktor resiko bronkiolitis itu biasanya karena berat bayi rendah. Artinya, berat bayi tidak mencapai normal sehingga lebih cenderung dikenakan bronkiolitis. Prematuritas sosioekonomi rendah. Nah, crowded living condition, parental smoking, atau tidak mendapatkan ASI juga termasuk dari salah satu faktor resiko bronkiolitis. Nah, patogenesisnya itu adalah infeksi dari RSV, kolonisasi, dan replikasi di mukosa terminal bronchiolus, nekrosis sel Bersilia bronchioli, proliferasi imploisit sel plasma dan makrofag. Lalu akan menjadi edema mukosa, kongesti, plugging, atau debris mukus. Nah, menjadi penyebaban lumen bronchioli total sebagian respon baru. Bronkiolitis ini berkaitan dengan asma atau vice versa. 30% sampai 50% berkembang menjadi asma. Ada persamaan dari patogenesis patologi. Bronkiolitis atau asma itu bronkiolitis pada bayi. Lalu disebabkan karena infeksi RSV. Nah, mekanismenya itu adalah kurang wheezing, asma pada masa kanak-kanak. RSV menyebabkan asma. RSV predisposisi asma, akselerasi onset asma. Nah, manifest klinis dari bronkiolitis itu adalah kontak dengan penderita ISPA dewasa atau anak besar. Nah, didahului ISPA atas ringan, pilek encer, bersin, dan batuk. Lalu, gejala lainnya adalah kondisi memberat, distres nafas, tachypnea,
retraksi nafas, kaping hidung, sianosis, dan takikardi. Terdapat suara wheezing, ekspirasi memanjang, dan crackles. Hyperlien teraba karena pendorong diafragma, kadang-kadang konjungtivitas ringan, otitis media, faringitis. Diagnosis dari bronkiolitis adalah kriteria bronkiolitis wheezing pertama kali umur 24 bulan ataupun kurang. Nah, pemeriksaan fisik harus sesuai dengan gambaran infeksi virus, penyingkiran pneumonia, dan atau riwayat atopi. Yaitu dilakukan lagi, yaitu adalah tes laboratorium rutin tidak spesifik. Gambaran radiologi, hiperraterit, terus Fatki infiltrates, Fatki atelatis normal atau kasus ringan. Tes serologi, antigen RSV. Lalu simple klinisnya itu fast breathing atau takipnea. Respiratory-nya itu kalau dia dikurang dari 2 bulan itu 60. 2 sampai 12 bulan 50. 1 sampai 5 tahun 40. Tes case including atau subcostal retraction. Nah, di sini ada gambarnya bagaimana seorang anak yang menderita dari contoh clinical signs. Radiologi bronkitis, hiperinflasi, diafragmanya datar, diameternya AP lebih atau subcostalnya lebih, terus retrosnatal space, peribronchial infiltrates, pati atelectis normal 10%. Nah, di sini adalah masuk dari hasil ronsen dari paru-paru totoraknya. Nah, asma dengan PS dari bronkiolitis itu asma itu biasa umur di atas 2 tahun. Demam dan biasanya ISPA terus atopsi keluarga, riwayat alergi, respon terhadap bronkodilator cepat. Bronkitis itu di bawah 2 tahun. Demam tinggi, terus ISPA, atopi keluarga, riwayat alergi, respon terhadap bronkiolator atau lambat. Nah, fenomena tata laksana dari bronkiolitis adalah prinsip dasarnya terapi suportif, yaitu oksigen, cairan nutrisi, bronkiolitis ringan, rawat jalan. Bronkiolitis sedang atau berat itu MRS, saturasi oksigen kurang di bawah 92% dengan udara ruangan, usia kurang dari 3 bulan, dehidrasi, distres nafas, penyakit paru kronik, BPD, fibrokistik, kelainan jantung, dan defisiensi imun. Terapi oksigen yaitu untuk kasus-kasus yang sedang dan berat. Saturasi oksigen dimonitor untuk tata laksananya. Lalu pulse oximeter dapat berupa nasal prong, masker, ventilasi mekanik. Terapi cairan. Nah, di sini kita harus mengecek jumlah sesuai berat badan, suhu, status dehidrasi, dapat peroral, nasogastrik atau intravena. Koreksi terhadap kelainan elektrolit asam dan basa. Lalu di sini diberikan sesuai antibiotikanya, yaitu diberikan sesuai dengan keadaan penderita. Dasar pemberian, keterlambatan mengetahui etiologi virus penyebab, kemungkinan infeksi sekunder, hambatan isolasi penderita, antivirus, sintesis nukleoside analogi, menghambat aktivitas virus,
efektivitas masih kontroversi. Nah, setelah itu uji efikasi subtanol inhalasi, terus 7 pemberian inhalasi, dan rekamanik epinerbi enebulasi, perbaikan skor klinik dan saturasi oksigen, menurunkan efek epinefrin pada jantung, aman dan cukup efektif. Kortikosteroid, yaitu di sini ada kortikosismatik, perbaikan gejala klinis lama dan lama rawat inap. Dan diberikan pada bronkiolitis berat. Lanjut, di sini ada pencegahan dari bronkiolitis, membatasi penularan dengan seringnya cuci tangan, penggunaan sarung tangan dan masker, isolasi penderita, pemberian ASI, menghindari kontak langsung dengan penderita ISPA dewasa. Nah, imunologi dari imunoprofilaksi atau RSP, IgIV, Respigam. Nah, imunisasi aktif dengan vaksin RSV, terus proteksi tidak adekuat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai patofisiologi dari bronkiolitis pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.